Kejar pertobatan, maka berkat akan mengalir atas hidupmu. Karena kalau engkau cuma cari berkat, bisa jadi salah jalan. Ke Gunung Kawi juga bisa jadi kaya. Tapi kalau ikut Yesus, bertobat dan diberkati. Karena kita mau menjadi orang yang diberkati, bukan jadi orang kaya, tapi Kalau orang kaya belum tentu diberkati. Saudara ngerti maksud saya? Banyak orang kaya bisa menikmati segalanya, tapi hidupnya nggak bahagia. Itu namanya orang kaya. Kalau orang yang diberkati, uangnya banyak, hartanya banyak, hatinya damai. Kok nggak ada amin? Jadi saudara mau jadi orang yang diberkati atau orang kaya? Nah begitu, sekarang baru semakin dicuci otak nih ya. Jadi mengerti ya. Nah kenapa saudara Petrus berkhotbah orang bertobat? Karena isi khotbahnya pertobatan. Bertobat, berilah dirimu dibaptis. Dan akhirnya saudara Alkitab berkata mereka mendengarkan khotbah Petrus itu. Dan kita lihat, sekarang kita masuk Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang kalau saudara di rumah nanti baca ayat di atasnya itu tentang khotbah Petrus ya. Ayat yang ke-41, judul perikopnya cara hidup jemaat yang pertama. Kita belajar dari firman Tuhan supaya kita bertumbuh sebagai gereja Tuhan. Ayat 41 firman Tuhan berkata begini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Dan Alkitab berkata mereka yang mendengarkan khotbah Petrus itu memberi diri untuk dibaptis. Kemarin kita melakukan pembaptisan di Sungai Yordan, ya, di tempat di mana Yesus pernah dibaptis. Ada yang bertanya, Bu, karena yang ikut rombongan saya itu 125 orang, nggak semua orang GBI, ada yang HKBP, Katolik, ada yang macam-macam, jemaat DBTV. Lalu mereka tanya, Bu, ya cara baptisan yang benar itu yang mana? Saya berkata yang sesuai firman Tuhan. Kita nggak boleh keluar dari konteks firman, yang sesuai dengan baptisan Yesus. Alkitab berkata hendaklah kamu menjadi satu iman, satu kasih, satu baptisan. Bagaimana Yesus dibaptis? Ketika pertama kali Yesus tampil, dia datang kepada Yohanes dan dia berkata, ya aku mau dibaptis olehmu. Yohanes berkata, untuk melepas kasutmu saja aku tidak layak. Tapi Tuhan berkata itu harus terjadi supaya genaplah apa yang dinubuatkan oleh kitab suci. Saya yakin kenapa Yesus harus dibaptis, supaya memberi kita teladan. Yesus dibaptis aja banyak yang gak ikuti teladannya, apalagi kalau enggak, ya itu pasti ada yang dibaptisnya disiram air, sedikit ada yang mungkin baptisannya kayak apa. Nah kekristenan itu artinya meneladani Kristus, makanya Alkitab bilang bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi yang dibaptis bukan anak kecil, tapi orang yang menyadari, menerima Yesus, bertobat dan memberi diri. Jadi waktu kecil itu bukan baptisan, itu penyerahan. Karena syarat baptisan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Harusnya orang-orang yang ada di dalam gereja, ya menyadari akan hal ini, bertobat, berilah dirimu untuk dibaptis. Ya, jadi saudara saya menerangkan kepada jemaat kemarin, ya kita harus meneladani apa yang dikatakan Yesus, dan Alkitab berkata Yesus masuk ke dalam air. Ketika Yesus keluar dari air, Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa Allah berkenan? Karena dia melakukan seperti yang harusnya memang tertulis, menggenapi. Nah kita meneladani itu saudara. Saya bersyukur kemarin anak saya di sana ngomong, Mam aku mau dibaptis. Saya tidak pernah paksa anak saya untuk dibaptis, sekalipun saya pendeta. Saya bilang kepada anak saya, Alkitab berkata, kamu harus memberi diri. Saya kasih ayatnya, saya kasih tahu ke mereka. Tapi saya nggak paksa dia, ayo cepat cemplung ke kolam, baptis.